Ini gue kasih penjelasan singkat soal order block dan PDRA lain. Kita mulai dari order block dulu. Jadi order block itu adalah sebetulnya nih, kalau ICT order block itu adalah rangkaian, bukan hanya satu candle, tapi serangkaian candle bearish terakhir sebelum harga naik. Ini adalah bullish order block. Jadi ini ada 1, 2, 3 candle turun sebelum harga naik. Inilah ICT bullish order block. Dan boleh memakai bodinya saja atau pakai wick nandainnya. Jadi bisa begini, body ke wick bawah. Kalau wick bawah wajib, tapi yang atas itu boleh body, boleh wicknya. Nah, cuman di dalam rangkaian candle bearish sebelum dia naik yang merupakan ICT bearish order block, yang area paling sensitif tuh yang candle terakhir. Tapi ya nggak selalu kejemput. Apalagi kalau di sininya membentuk fair value gap, karena kadang harga cuma turun sampai ke fair value gapnya. Kecuali kalau mau pakai the whole ICT bearish order block, bullish order block, sorry. Masuk tuh ke dalam order block, masuk ke dalam fair value gap, kemudian mental. Nah, ini contoh yang bullish. Ya, contoh yang bearish adalah candle bullish terakhir sebelum harga drop, nge-break body candle bullishnya. Ini adalah bearish order block, bearish ICT order block. Nariknya sampai ke ujung ya, walaupun order blocknya yang hijau, tapi nariknya buat stop lossnya ke titik tertinggi kalau untuk bearish. Ini contoh bearish order block. Nah, contoh bearish order block lagi ya ini. 1, 2, 3 candle naik sebelum harga turun. Ini adalah bearish ICT order block. 1, 2, 3 candle naik sebelum harga turun, serangkaian candle naik. Jadi bukan hanya satu candle, cuma memang area paling sensitifnya di candle terakhir. Dan ini kalau kita lihat bekerja juga, jadi harga turun, masuk lagi ke dalam bearish order block, turun lagi. Terus di sini juga harga turun, masuk ke dalam bearish order block, turun lagi. Oke, ini soal order block. Sekarang bicara soal apa namanya? Ini rejection block. Rejection block itu adalah wick dari sebuah order block. Jadi ini kan bearish order block nih. Ini ada wick atas. Ini adalah rejection block bearish. Tuh, harga masuk ke dalam rejection block, kemudian turun. Kalau untuk contoh yang bullish itu kita harus cari bullish order block dulu. Nah, ini contoh yang bagus di sini. Ini kan 2 candle terakhir turun sebelum harga naik. Ini adalah bullish order block. Nah, rejection blocknya yang ini. So, harga masuk ke dalam rejection block, kemudian naik. Nah, berikutnya lagi contoh soal kita bicara mitigation block dan breaker block. Ini ada low ini diambil,
kemudian break up. Nah, ini consecutive up close candle terakhir sebelum harga turun. Nah, ini juga sekali lagi, ini untuk area paling sensitifnya tuh di candle hijau terakhir sebetulnya. Cuma kalau penandaannya, kalau ada lebih dari satu bullish candle, ya lebih dari satu bullish candle. Nah, kalau kayak gini kan ini 1, 2, 3, terus merah, baru hijau, baru merah lagi. Jadi ini adalah bullish breaker. Ya, breaker. Kenapa breaker? Karena dia udah mengambil low di kirinya. Oke, ini breaker bullish. Kalau breaker bearish, nah, ini contoh breaker bearish. Jadi dia candle merah terakhir sebelum harga naik kemudian turun. Ini kenapa breaker? Karena dia sudah mengambil high di kirinya. Breakernya adalah candle terakhir sebelum harga naik. Sebetulnya breakernya adalah 2 consecutive down close candle atau 2 candle bearish berturutan ini sebelum harga naik kemudian turun. Ini adalah bearish breakernya, tapi yang paling sensitif itu adalah ini candle terakhir. Jadi kita lihat harga turun, masuk ke dalam breaker, turun lagi, masuk lagi sekali lagi ke dalam breakernya, turun lagi. Ini contoh breaker, kemudian kalau mitigation block sama dengan breaker, bedanya dia nggak mengambil high atau low di kirinya. Jadi contohnya nih kayak begini nih. Ini candle terakhir bearish sebelum harga naik, kemudian turun. Nah, dalam harga naik ini dia nggak mengambil high di kirinya. Ini adalah mitigation block, bukan breaker, sorry kalau salah ucap. Jadi ini adalah bearish mitigation block. Ya, harga turun masuk kembali, turun masuk kembali, turun masuk kembali, turun masuk kembali, terjun. Ini bearish mitigation block. Bedanya dengan breaker, kalau breaker dia akan mengambil garis horizontal putih dulu ke atas, baru turun. Kalau mitigation block, dia tidak mengambil high di kirinya. Nah, kalau untuk bullish mitigation block, ya ini 1, 2, 3, 4 candle naik sebelum dia turun, naik lagi tanpa mengambil low di kirinya. Jadi ini bullish mitigation block. 1, 2, 3 candle naik sebelum dia turun, naik lagi. Jadi harga naik, turun ke dalam mitigation block bullish, naik lagi, turun lagi, terus naik. Nah, ini area paling sensitifnya adalah candle terakhir. Tapi kadang kayak gini nih, dilewatin dikit ya, baru dia naik. So, this is a bullish mitigation block. So, kita udah bahas semuanya kayaknya ya. Tinggal fair value gap yang belum, tapi fair value gap mah gampang lah. Kayaknya gue udah pernah bikin videonya deh. Udah, ini aja. Nah, dalam pemakaiannya gimana? Kita bukan buat entry pasang stop loss di masing-masing PDRA. Kita cuma buat penanda aja. Jadi kalau harga masuk ke dalam salah satu PDRA ini, ada kemungkinan harga bereaksi. Nah, kita cari reaksinya di time frame kecil. Kalau di time frame kecilnya kita mendapatkan pola pembalikan arah, begitu harga masuk ke dalam salah satu PDRA ini, baru kita hajar. Begitu. Mudah-mudahan jelas.
Kalau nggak jelas ditonton berulang-ulang.